Belajar tajwid dimanapun, di kelas, di sekolah, di TPA, kalian mungkin udah biasa dengar istilah izhar, ikhfa, idgham, tapi kalian udah pernah dengar belum tentang yang namanya naber? Kalau di tempat kalian belajar ngaji itu dibahas tentang naber, kalian beruntung banget karena naber ini termasuk sesuatu yang paling jarang banget dibahas di kelas tajwid atau di tempat-tempat belajar ngaji. Makanya kesalahan banyak banget di seputar umat kita sekarang nih. Orang udah ada yang udah terkenal bacaannya, udah ngajarin ngaji juga, tapi mereka nggak ngajarin naber. Dan banyak juga yang udah ada rekaman-rekaman murotalnya atau rekaman-rekaman dia ngimam sholat gitu kan. Tapi pas kita dengar bacaannya Al-Fatihahnya misalnya, di Al-Fatihah itu ada naber, tapi nabernya itu nggak ada sama sekali. Naber itu seolah jadi kayak hukum bacaan yang udah terlupakan gitu loh. Makanya sekarang kita bakal ngejelasin sama kalian naber, agar pembahasan naber ini terus jadi eksis di kalangan umat muslimin. Let's go! Jadi naber itu apa sih? Apa sih itu naber? Kalau izhar kan jelas, idgham jelas, ikhfa itu apa, iklab juga gimana gitu kan. Kalau naber itu apa? Naber apa nih? Naber baru denger nih di kuping kita nih apa nih naber? Naber kalau secara bahasa singkatnya ya, itu artinya mengangkat sesuatu di atas kebiasaannya. Misal nih kalian lihat kucing jantan sama kucing jantan berantem di jalan. Kucing jantan nih pengen kawinin si betina nih, tapi kucing jantan ini gak terima karena dia naksir juga sama kucing betina nih. Terus kucing ini kan, nah itu suara yang nah itu naber. Terus misal kalian nonton MotoGP nih, nonton F1, pas mobil datang, mobil F1 datang kan di sirkuit ke daerah kalian duduk, itu suara, nah itu naber. Kalian lagi ospek misalnya di kampus-kampus, terus si apa sih cutting-cutting apa bahasanya lah, orang-orang yang ngerjain kalian pada kayak, woi, push up yang bener. Nah pas dia ngomong, nah suara itu naber. Kalau dalam ilmu tajwid, naber itu artinya mengangkat suara dengan tujuan menjaga atau memperjelas sifat huruf setelahnya, atau untuk menjaga maknanya. Karena ada beberapa ayat yang kalau kita nggak pakai naber di situ, maknanya bisa samar-samar di kuping kita, bisa jadi makna yang lain, bisa nggak tersampaikan makna yang seharusnya dibacakan di ayat itu. Sini deh biar gue perjelas sama kalian, di Quran tuh gimana sih contoh naber-naber di ayat-ayat Al-Quran. Contohnya ya, yang kita paling sering baca naber, tapi kita nggak sadar namanya itu naber, di Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin. Di bagian olin, ngangkat sejenak itu namanya naber. Terus misalnya di surat Abasa, mata'an lakum wa li'an'amikum فإذا جاءت الصاخة di sohoh gelombang tadi tuh suara itu naber namanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita. Jadi dalam pembacaan Al-Quran ada 5 kondisi di saat ayat itu dibaca naber di situ. Setiap kondisi gue bakal kasih contoh banyak banget, jadi kalian tuh nggak salah lagi insya Allah pas baca. Jadi keep up sampai akhir video ya. Kalau misalnya agak lama, ini bener-bener dibahas semuanya tentang naber. Jadi kalian jangan sampai kelewatan sedetik pun. Yang pertama yaitu perpindahan bunyi mad ke huruf yang bertasydid, yang ada tasydidnya, ke selain huruf gunnah, yaitu mim sama nun. Tujuannya agar tasydid terbaca dan terdengar dengan baik. Jadi memperjelas tasydid deh di huruf setelahnya. Contoh yang pertama di ayat As-Saffat ayat 1. Was-saffati saffa, was-saffati saffa. Bukan was-saffati saffa. Kalau gitu kan nggak jelas. Ini setelah so yang panjang tuh yang ada matnya, ya. Itu fa-nya ada tasdid apa nggak ada tasdid? Kan nggak jelas kalau kita baca was-saffati saffa. Apa bedanya sama kalau nggak ada tasdidnya? Was-saffati saffa. Kan jadi nggak kedengeran tasdidnya, makanya kasih naber di situ. Wa batsa fiha min kulli dabbah. Nah, kayak gitu. Terus di ayat terakhir Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Terus contoh terakhir yang tadi di Abasa فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nah, kayak gitu. Kondisi kedua yaitu ketika waqaf. Waqaf tuh berhenti ya. Ketika waqaf di huruf yang ada tasdidnya, yang bertasdid selain huruf gunnah. Ingat ya, kalau gue bilang huruf gunnah berarti nun sama mim. Contoh ayat tentang berbakti pada orang tua.
biar kita berkata-kata yang baik. Fala taqul lahuma uff. Jadi salah kalau misalnya kalian baca fala taqul lahuma uff. Bedanya apa? Karena kan di fa-nya itu, di akhir potongan itu, fa-nya ada tasdidnya. Untuk memperjelas kalau itu ada tasdid, angkat suaranya. Fala taqul lahuma uff. Makanya orang banyak yang pertama-tama belum pernah belajar naber, habis itu dia udah nemuin irama yang enak nih buat ngaji. Bacalah surat Al-Isra. Fala taqul lahuma uff. Padahal harusnya ada nabernya, jadi nggak diperjelas tuh tasdid di huruf fa-nya. Makanya belajar dulu naber sebelum kalian masukin irama. Biar setelah kalian udah tahu tentang naber, irama kalian nggak hancur karena mulai dari nol iramanya. Nah, habis itu di Al-Qiyamah nih, ini sering banget dibaca. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ainal mafar. Jadi di akhirnya itu kan ada tasdidnya, mafar. Kalian angkat suaranya. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar, bukan ainal mafar. Karena itu ada tasdidnya. Beda sama kayak ayat di Al-Qiyamah yang lain yang ro doang, ro sukun gak ada tasdidnya. Kayak kalla la wazar. Kalau wazar emang gak ada tasdidnya, makanya biasa aja. Tapi kalau ada tasdid kayak mafar, angkat suaranya. Terus kalau di surat Al-Qamar, wa kullu amrim mustaqir. Mustaqir. Nah gitu. Ada juga contoh di huruf lam. Fa illam yusibha wabilun fatol. Fatol. Bukan fatol, tapi fatol. Nah sekarang kondisi ketiga nih. Kondisi ketiga itu kondisi yang paling sering banget di Al-Quran. Paling banyak kita lewatin. Dan gak mungkin kita ngaji gak kelewatan nih yang kondisi ketiga ini. Yaitu pada huruf waw dan huruf ya yang bertasdid, yang diawali huruf apapun sebelumnya yang berharokat fathah, domah atau kasroh. Waw ya yang sebelumnya ada fathah, domah atau kasroh. Di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Bukan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Tapi hayyul qayyum. Dihentakin sedikit, setengah detik aja dihentakin. Hayyul qayyum. Terus di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kalian mau ngasih irama apapun di Al-Fatihah, jangan pakai irama yang dia itu nggak pakai naber. Misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perjelas naber di situ. Contoh di huruf waw, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini sebelumnya domah ya. Dzul quwwatil matin, bukan dzul quwwatil matin. Enggak. Cara mempraktekkan tasdid di situ, dzul quwwatil matin, dzul quwwatil matin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tatawwa'a, bukan tatawwa'a, tapi tatawwa'a. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Yusawwiru. Kondisi keempat juga banyak, yaitu ketika waqaf, berhenti di yang akhirnya itu huruf hamzah. Tahu ya hamzah ya? A. Huruf hamzah yang berada atau jatuh lokasi hamzah tersebut setelah bunyi mat. Tujuan untuk memperjelas hamzah tersebut. Contohnya, kalian sering banget di akhir ayat ada kata ma yasha. Yasha. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Jadi sebelum berhenti sya. Jadi pas ngerem itu udah setelah diangkat suaranya. Yasha. Ma amilna alaihi min su'. Jadi ngeremnya itu bukan bukan yang penting ditahan gitu aja, tapi ditambahin angkat suaranya sedikit, hentak sedikit aja. Alaihim dairatus sawu wa yakhshallaha min ibadihil ulama. Terus ada ayat lain yang ada kata aulia. Contoh lain di surat Fusilat ya. Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Nah, kalau ini lokasi terakhir terjadinya naber ya. Ini agak-agak sulit sih karena kita harus ngelihat arti juga dan kita harus paham juga tentang huruf ini, yaitu pada alif tasniyah. Alif tasniyah itu artinya alif
yang menunjukkan kalau ini tuh untuk dua orang, bukan satu orang yang disebut di ayat tersebut. Alif tasniyah itu ketemu sama hamzah wasol agar terbedakan antara domir mufrad sama musanna, agar kita tahu ini tuh ayat yang diperjelas tuh untuk ada dua orang di situ pelakunya, bukan satu orang doang. Jadi tambahin naber di situ. Contoh di surat Yusuf, wastabaqal bab, wastabaqal bab, dua orang, wastabaqo, ada alif di situ. Jadi bukan wastabaqal bab. Bedanya apa kalau ada satu orang sama dua orang, kan nggak jelas, jadi tambahin naber di situ. Falamma zaqash syajarah, zaqash syajarah kan dua orang, Adam sama Hawa, bukan zaqash syajarah Adam sendirian gitu kan, enggak, berdua. Falamma zaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana wa qala alhamdulillah, karena qala menunjukkan untuk dua orang bukan seorang doang. Itu aja bahasan untuk naber. Semoga kalian bisa praktekin ke sehari-hari karena banyak banget. Contohnya tadi yang huruf ya sama waw. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kan kita baca Al-Fatihah setiap hari. Terus juga di ma yasha yang ada hamzah di akhirnya setelah mat, itu juga sering banget.